Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Rio Munanda Putra dari kelas AK 501 Prodi PJJ Akuntansi. Kali ini saya akan membawakan presentasi saya yang berjudul Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan. Presentasi ini adalah tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dengan dosen penampu Bunga Anissa Claret, SE, MAK. Dividen merupakan salah satu instrumen penting dalam strategi keuangan perusahaan, karena kebijakan pembagian laba kerap kali dijadikan indikator untuk menilai prospek dan kesehatan keuangan perusahaan. Penelitian yang telah saya penelitian yang saya jadikan dasar prestasi ini dilatar belakangi oleh perbedaan pandangan antara teori relevansi dividen yang menyatakan bahwa dividen tinggi dapat meningkatkan nilai perusahaan dan teori irrelevansi dividen yang menekankan bahwa keputusan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. Kondisi pasar modal Indonesia, khususnya pada sektor perbankan, menimbulkan pertanyaan mendasar terkait apakah keputusan dividen benar-benar menjadi pertimbangan utama investor. Latar belakang ini memberikan motivasi bagi penelitian yang saya jadikan dasar untuk menguji pengaruh kebijakan dividen dengan menggunakan data keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, guna mengetahui faktor mana yang lebih dominan dalam menentukan nilai perusahaan. Penelitian yang dijadikan dasar prestasi ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan 14 perusahaan di Indonesia selama periode 2015 hingga 2017. Penggunaan data historis ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis tren dan variabilitas dividen serta dampaknya terhadap nilai perusahaan secara komprehensif. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria yang ketat, yaitu perusahaan yang konsisten membagikan dividen dan memiliki laporan keuangan lengkap serta telah diaudit. Dari 43 perusahaan yang terdaftar, hanya 14 perusahaan yang memenuhi kriteria, sehingga menghasilkan total 42 observasi yang diharapkan mampu memberikan gambaran yang representatif mengenai pengaruh kebijakan dividen di sektor perbankan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Variabel yang digunakan yaitu variabel independennya diukur dengan dividen payout ratio yaitu atau DPR, sedangkan variabel dependennya diukur menggunakan price to book value atau PBV. Pemilihan kedua variabel ini didasarkan pada kemampuan masing-masing untuk mencerminkan keputusan pembagian dividen dan penilaian pasar terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini juga menguraikan rumus perhitungan DPR, yaitu DPS dibagi dengan IPS atau earning per share, dan PBV, yaitu dengan rumus harga saham per lembar dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Dengan demikian, model regresi berganda digunakan untuk menguji hubungan antara kebijakan dividen dengan nilai perusahaan, sehingga diharapkan dapat mengungkap apakah adanya sinyal positif dari pembayaran dividen mempengaruhi persepsi investor secara signifikan. Dalam penelitian dalam penelitian ini dilakukan serangkaian uji statistik untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil. Uji-uji ini berfungsi untuk memastikan bahwa asumsi dasar dalam analisis regresi linear terpenuhi, sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Selain uji asumsi, penelitian juga menggunakan uji T untuk menguji pengaruh parsial variabel dependen serta uji F untuk melihat kelayakan model regresi secara keseluruhan. Pendekatan statistik yang komprehensif ini bertujuan untuk memberikan dasar empiris yang kuat terhadap temuan bahwa kebijakan dividen tidak secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Uji-uji yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, autokorelasi, dan uji heterokodesitas. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk kebijakan dividen atau DPR sebesar negatif 0,247 dengan nilai signifikansi 0,471. Ini berarti memiliki maksud atau makna bahwa pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan tidak signifikan sama sekali. Selain itu, nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 19,9%
mengungkapkan bahwa hanya sebagian kecil variasi dalam nilai perusahaan yang dapat dijelaskan oleh kebijakan dividen. Temuan ini mengindikasikan bahwa variabel lain seperti profitabilitas dan pertumbuhan aset kemungkinan lebih berpengaruh dalam menentukan nilai perusahaan. Dengan demikian, hasil penelitian mengarah pada pemahaman bahwa kebijakan dividen tidak menjadi faktor utama dalam penilaian perusahaan di sektor perbankan. Interpretasi hasil menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan dari kebijakan dividen mendukung teori irrelevansi dividen. Investor tampaknya lebih mengutamakan potensi pertumbuhan laba dan kinerja keuangan keseluruhan dibandingkan dengan besar dividen yang dibagikan. Hal ini menegaskan bahwa keputusan pembagian dividen bukanlah satu-satunya indikator yang dipertimbangkan oleh pasar dalam menilai perusahaan. Lebih lanjut, hasil ini mengindikasikan bahwa di sektor perbankan, faktor-faktor fundamental seperti efisiensi, operasional, dan profitabilitas, serta pertumbuhan aset memiliki peran yang lebih dominan. Dengan demikian, temuan penelitian ini memberikan pandangan bahwa strategi keuangan sebaiknya difokuskan pada peningkatan kinerja operasional dan laba, bukan hanya semata-mata pada kebijakan dividen. Kesimpulan dari penelitian yang saya jadikan dasar presentasi ini menegaskan bahwa kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa investor di sektor perbankan lebih mengutamakan kinerja keuangan dan potensi pengembangan. Dengan demikian, peneliti menyarankan agar perusahaan tidak terlalu terpaku pada kebijakan dividen, melainkan lebih menitik beratkan pada peningkatan kinerja keuangan secara menyeluruh. Pendekatan ini diharapkan dapat memenuhi dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, sekaligus memenuhi ekspektasi pasar yang semakin menuntut kinerja fundamental yang sangat kuat. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar manajemen perusahaan fokus pada strategi pertumbuhan laba jangka panjang dan peningkatan kinerja operasional. Bagi investor, penelitian ini menganjurkan untuk mempertimbangkan indikator fundamental lain seperti profitabilitas, efisiensi, operasional, dan prospek pertumbuhan perusahaan ketika membuat keputusan investasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel lain seperti ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan, dan risiko keuangan agar memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-nilai perusahaan. Sebagai penutup, presentasi ini menyampaikan bahwa meskipun kebijakan dividen merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan, perusahaan tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan di sektor perbankan. Hasil penelitian menggarisbawahi pentingnya penilaian kinerja keuangan secara menyeluruh dalam menentukan nilai perusahaan yang sejalan dengan teori irrelevansi dividen. Baik, Kanta, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.